Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini merupakan waktu yang indah untuk kita bersama-sama kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita akan persiapkan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali berjumpa melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh tetap bersyukur apapun yang menjadi keadaan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, tetap kita katakan bahwa Tuhan itu adalah baik. Ketika mujizat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, kesembuhan kita rasakan, berkat melimpah di dalam hidup kita. Kita mungkin begitu gampang untuk berkata, Tuhan Engkau terlalu baik. Tapi ketika kita tidak menghadapi semuanya itu, kita tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mungkin kita berkata Tuhan Engkau baik. Tapi kita harus tetap bersyukur. Bahwa kalau kita ada hari ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Dengan kemurahan Tuhan, kita boleh hidup. Dan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kalaupun kita ada sebagaimana kita hari ini, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Dan kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Harapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Sangat badai menggoncang hidup kita. Kita boleh tetap katakan, Dia baik, sangat baik, dan Dia yang menjadi harapan kita, dan Dia yang menjadi kekuatan hidup kita. Mari kita angkat pujian kita. Kita mau katakan, kekuatanku hanya ada di dalam Tuhan, harapanku hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menerjang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Katakan, hanya Dialah yang membuat kita dapat bertahan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu kuandalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Biarkan pujian ini menjadi doa kita. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuatku
janji-Mu memulihkan hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan pada kesempatan ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu meneguhkan kami, menghiburkan kami. Bahkan Engkau selalu ada bagi kami. Itu sebabnya ajar kami untuk terus mencari wajah-Mu dan merindukan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan terus dekat dengan Tuhan dan hidup dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang akan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, supaya setiap apa yang disampaikan itu datangnya dari Tuhan. Urapi juga untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga firman ini dapat menjadi rema dalam hidup mereka, menjadi kekuatan, teguran, dan penghiburan dalam mengarungi kehidupan ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mau ngajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan ini saya ambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Adapun tema kita pada bulan ini adalah carilah Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Judul dari perikop ini adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi di kota Yeriko. Kota Yeriko merupakan salah satu kota yang paling tua di dunia dan letaknya pun berada paling bawah, di bawah permukaan laut. Nah, kalau kita memperhatikan dalam sejarah kehidupan Tuhan Yesus dalam pelayanannya, tidak banyak mujizat yang diadakan di kota Yeriko. Namun ada dua kisah yang begitu sangat menarik yang terjadi di kota Yeriko. Yang pertama adalah ketika seorang pemungut cukai bernama Sakeus naik ke pohon ara hendak melihat orang seperti apakah Yesus itu. Lalu kemudian peristiwa yang kedua yang sangat menarik adalah peristiwa di mana Bartimeus mengalami mujizat kesembuhan. Dan bukan hanya mengalami mujizat kesembuhan, Tuhan Yesus bahkan mengatakan kepada dia, "Imanmu yang telah menyelamatkan engkau." Nah, Alkitab mencatat bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Alkitab tidak pernah menceritakan di mana keluarganya, mengapa dia buta. Tetapi saya percaya ketika keluarganya tahu bahwa dia mengalami kebutaan, maka tentu mereka akan berusaha untuk mencari segala macam cara bagaimana supaya Bartimeus dapat melihat. Namun yang kita perhatikan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus di kota Yeriko, Bartimeus tetaplah menjadi seorang yang buta.
Mungkin keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk menopang hidupnya, tidak lagi mampu untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, sehingga Bartimeus hidup sebagai pengemis dan duduk di pinggir jalan. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana beratnya menjalani kehidupan menjadi seorang yang buta. Dia harus meminta-minta belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barangkali kita bisa bandingkan akhir-akhir ini, kalau kita berjalan dari depan Harapan Indah menuju ke Taman Harapan Baru, kita menemukan ada begitu banyak orang yang duduk di pinggir jalan. Ada orang yang duduk sendirian, ada orang yang duduk bergerombol dengan ibu-ibu yang lain, bahkan ada anak-anak ataupun juga mungkin keluarga-keluarga. Ada yang duduk di semak-semak, ada yang duduk di gerobak. Mereka mengemis, meminta, menantikan pertolongan dan belas kasihan orang lain. Padahal kalau kita memperhatikan, mereka masih muda, mereka masih kuat, dan mereka masih mampu bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka. Tetapi kalau kita memperhatikan seorang yang buta, pada zaman itu, apa yang dapat dikerjakan oleh seorang yang buta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kecuali mengemis dan meminta-minta, mengharapkan belas kasihan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam peristiwa ini firman Tuhan berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika mereka tiba di kota Yeriko, ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong hendak menyaksikan Yesus. Mereka hendak melihat pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka hendak menyaksikan mujizat-mujizat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mungkin mereka datang dengan berbagai macam motivasi. Ada yang ingin disembuhkan, ada yang hanya sekedar menonton. Bahkan mungkin ada yang hendak mencobai Tuhan Yesus, dan pada umumnya itu dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan seperti biasanya kemanapun Yesus pergi, selalu begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia di tempat tersebut. Dan ternyata di kota Yeriko pada waktu itu ada seorang yang buta bernama Bartimeus. Dalam ayat yang ke-47 mengatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Barangkali pada waktu itu Bartimeus sudah pernah mendengarkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mungkin dia pernah mendengar bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakit. Yesus mampu melakukan mujizat. Dia seorang yang berkuasa. Dan pada zaman itu Yesus masih hanya dikenal sebagai orang Nazaret. Karena memang dia berasal dari Nazaret, dibesarkan di Nazaret, walaupun dia dilahirkan di kota Bethlehem. Tetapi oleh karena orang tuanya Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, maka dia pun disebut sebagai orang Nazaret. Itu sebabnya pada waktu itu ketika Bartimeus mendengarkan bahwa Yesus ada di kota Nazaret, di kota Yeriko, lalu mulailah timbul imannya. Mulailah timbul seberkas harapan, mulailah timbul keyakinan dan percaya kalau saja dia bisa berjumpa dengan Yesus, kalau dia bisa berada dekat dengan Yesus, maka tentu akan ada pertolongan, ada mujizat, ada kuasa yang nyata dalam hidupnya. Dan itu timbul dari dasar hati yang terdalam. Itu sebabnya dengan iman dan percaya yang dia miliki, dia pergi ingin mencari Yesus, bertemu dengan Yesus. Untuk apa dia ingin bertemu dengan Yesus? Satu perkara yang menjadi misinya, yang menjadi tujuannya adalah dia ingin melihat sembuh dari kebutaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan, pada waktu Bartimeus hendak bertemu dengan Yesus dan ingin menggapai mimpinya untuk mendapatkan kesembuhan, ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab ia harus berjuang dalam menghadapi kerumunan begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi toh ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan saja dia mendapatkan kesembuhan, dapat melihat, tapi Yesus juga berkata,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu artinya dia mendapatkan mujizat kesembuhan secara fisik, tetapi juga dia mendapatkan jamahan Tuhan. Karena imannya kepada Yesus, percayanya kepada Yesus telah menyelamatkan dia. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa dia mencari Yesus. Yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini yang perlu kita renungkan adalah bagaimana sikap hati Bartimeus dalam mencari Yesus. Bagaimana sikap hati Bartimeus hendak bertemu dengan Yesus. Bagaimana sikap hati Bartimeus hendak mengalami kuasa Tuhan, kesembuhan dari kebutaannya. Kita akan merenungkan 5 poin pada kesempatan ini. Poin yang pertama adalah Bartimeus berusaha untuk mendekat kepada Yesus. Kita memperhatikan dalam ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ini poin yang pertama. Sebagai seorang yang buta, Bartimeus tidak bisa melihat, tidak tahu seberapa jauh Yesus berada dari tempat dia duduk. Dia tidak mampu mendeteksi seberapa banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Ada hambatan apa yang dia akan hadapi. Tetapi satu tekad dan komitmen yang dia punya adalah ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di kota Yeriko, maka dia berusaha untuk mendekat kepada Yesus. Dia tidak hanya berdiam di tempatnya, dia tidak hanya duduk di pinggir jalan, dia tidak hanya menunggu Yesus hadir di tempat dia. Dia tidak menunggu orang lain membantu dia. Dia juga tidak peduli dengan situasi apapun juga. Tetapi satu perkara yang dilakukan di tengah-tengah kerinduan yang begitu dalam, di tengah-tengah harapan yang begitu besar, di tengah-tengah iman percaya yang dia bangun, dia berusaha untuk mendekati Yesus. Karena dia percaya bahwa hanya Yesus yang sudah dia dengar, bahwa hanya Yesus yang sudah diberitakan oleh orang yang mampu melepaskan dia dari kebutaannya sehingga dia dapat melihat. Di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi, masalah yang berat yang menghimpit hidupnya, tantangan yang dia hadapi, ada begitu banyak orang, dia tidak tahu di mana persis Yesus. Dia hanya mendengarkan sayup-sayup suara Yesus. Dia hanya mendengarkan kerumunan begitu banyak orang berbicara. Tetapi justru di tengah-tengah kerumunan banyak orang dan suara hiruk pikuk begitu banyaknya orang berbondong-bondong, dia terus berusaha untuk mengejar, untuk lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi kepada Yesus. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, sikap hati ini merupakan satu kerinduan yang begitu dalam. Dia tidak hanya menunggu pertolongan, dia tidak hanya menunggu orang lain membantu dia, tetapi dia begitu mandiri, berinisiatif, dia mencoba mendekat kepada Yesus, mencari Yesus, mengikuti sayup-sayup suara Yesus, mengikuti alur arah kemana Yesus berjalan. Dan Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, barangkali di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, seringkali mungkin kita tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi satu perkara yang harus kita lakukan, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menunggu hanya berdiam diri saja. Tetapi carilah Yesus, mendekatlah kepada Dia. Bangunlah satu persekutuan, bangunlah komunikasi kembali kepada Dia. Karena Yesus yang kita cari itu peduli kepada kita, memperhatikan kita, tahu keberadaan kita. Tetapi Tuhan menginginkan ada usaha dan niat dari kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang percaya, bahwa kita adalah orang yang punya semangat, bahwa kita adalah orang yang tidak hanya percaya dan beriman, tetapi bertindak dalam melakukan sesuatu, meraih sesuatu. Kita belajar dari Bartimeus untuk lebih dekat dengan Yesus dan mengejar Yesus supaya kita bisa bersekutu dengan Dia, berbicara dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia, dan menyuarakan isi hati kita, pergumulan kita, beban hidup kita. Dan ketika kita berbicara kepada Dia, Yesus memberikan yang terbaik kepada kita. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah tidak kalah pada intimidasi. Mari kita lihat ayat yang ke-47 kembali sampai dengan ayat yang ke-48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret,
mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Bartimeus mulai berteriak memanggil, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," maka orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu merasa terganggu. Sehingga di sini dikatakan banyak orang yang menegurnya supaya dia diam. Kenapa mereka menegur Bartimeus? Seandainya dia adalah orang yang terpandang, maka mereka tidak akan pernah menegurnya. Seandainya dia adalah orang yang terhormat, maka tidak ada seorang pun yang akan berani menegur dia. Bahkan seandainya dia seorang pejabat, maka orang-orang itu akan mempersilahkan Bartimeus berteriak sekeras apapun juga. Tetapi justru karena dia adalah seorang yang lemah, seorang yang buta, seorang pengemis, maka mereka tidak menghargai Bartimeus. Mereka hanya memandangnya dengan sebelah mata. Itu sebabnya mereka berkata supaya dia diam. Bukan hanya satu orang atau dua orang, tetapi firman Tuhan mengatakan banyak orang yang menegurnya supaya dia diam. Tetapi apakah dengan teguran itu kemudian dia menjadi patah semangat? Apakah kemudian menjadi takut? Apakah kemudian dia menjadi mundur atau pulang begitu saja? Ternyata sekalipun banyak orang yang menegurnya supaya dia diam, dia tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya memandang ke depan bagaimana supaya teriakannya didengarkan oleh Yesus. Dan dia semakin berteriak berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Apapun yang diungkapkan oleh orang-orang yang di sekitarnya, berapa banyak pun mereka yang menyuruh dia diam, dia tidak menganggap itu. Dia tidak memperhatikan itu. Yang penting adalah dia bisa berjumpa dengan Yesus. Dia bisa mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Sehingga dia bisa memulai hidupnya yang baru ketika dia boleh melihat kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang sangat menarik di sini adalah pada awalnya dalam ayat yang ke-47 itu ada ungkapan bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Dan memang pada waktu itu Yesus dipanggil sebagai orang Nazaret karena memang dia berasal dari Nazaret. Dia dibesarkan di Nazaret oleh karena Maria dan Yusuf kedua orang tuanya tinggal di Nazaret. Sekalipun dia dilahirkan di kota Bethlehem, tetapi kemudian dia kembali ke Nazaret bersama dengan orang tuanya dan tinggal di sana sampai kemudian dia melayani sehingga dia lebih dikenal sebagai orang Nazaret. Namun apa artinya di sini ketika Bartimeus berkata, "Yesus anak Daud"? Nah, itu berarti bahwa Bartimeus mengerti dan ingat terhadap nubuat dalam perjanjian lama. Bahwa sesungguhnya seorang Mesias akan lahir dan dia akan menjadi raja atas Israel. Yang akan memulihkan keadaan Israel. Menjadi kerajaan yang jaya, menjadi makmur, menjadi kuat. Bahkan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Dan itu sebabnya dia mengerti bahwa yang hadir di Yeriko pada waktu itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Mesias yang sanggup mencelikkan matanya yang buta. Dan dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus sebagai anak Daud. Yesus sebagai keturunan Daud. Yesus lahir dari silsilah Raja Daud. Maka Yesus adalah Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias adalah artinya yang diurapi. Sama dengan Kristus yang artinya adalah yang diurapi. Dan itu adalah mimpi, harapan yang diinginkan, didambakan oleh orang-orang Yahudi sampai pada zaman ini. Bahwa kelak ketika seorang Mesias akan hadir di tengah-tengah mereka, ia akan memulihkan keadaan Israel. Dan Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan menoleh sejenak, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Ada yang berkata bahwa engkau adalah Elia. Ada juga yang berkata bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lalu Yesus kemudian berkata, "Berbahagialah engkau Petrus. Di atas pengakuanmu ini
aku akan mendirikan jemaatku. Dan dia mengakui bahwa memang dia adalah Mesias. Dan itu sebabnya sekalipun orang-orang menghardik Bartimeus, sekalipun orang-orang menyuruh dia supaya berhenti dan diam, tetapi dia tidak mau diam oleh karena keyakinan, oleh karena iman, oleh karena percaya bahwa pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia akan memiliki babak baru dalam hidupnya dan memiliki manusia baru. Itu sebabnya dia tidak peduli dengan hardikan, dia tidak peduli dengan kata-kata orang lain. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, barangkali dalam kehidupan kita, tatkala kita sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu atau menghadapi sesuatu, mungkin saudara-saudara kita bisa saja mungkin mengintimidasi kita, ataupun mengejek kita, ataupun mungkin menyuruh kita untuk berhenti. Dan mereka berkata, untuk apa engkau lakukan ini? Untuk apa kamu rajin berdoa? Untuk apa kamu rajin ke gereja? Untuk apa kamu aktif melayani? Toh juga hidupmu tidak pernah berubah dan doa-doamu tidak pernah terkabulkan. Sehingga mungkin omongan itu bisa mengintimidasi kita, melemahkan kita, dan akhirnya mungkin membuat kita undur dari hadapan Tuhan. Tetapi kita belajar dari Bartimeus, sekalipun dia tidak dapat melihat dengan matanya sendiri, tetapi dia bisa percaya melihat dengan mata imannya. Dia tidak peduli dengan intimidasi orang lain, dia tidak peduli dengan apa kata orang, tetapi dia hanya berjalan, melangkah, berjuang, dan berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika itu dilakukan, maka dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus kemudian berkata kepada dia, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dan ini ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Pada awalnya mereka menyuruh supaya dia berhenti, jangan berbicara, jangan berteriak. Tetapi kemudian sikap mereka berubah dan berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Mereka memperlakukannya dengan sikap yang berbeda, perkataan yang berbeda. Karena Yesus sudah memanggil dia, karena Yesus sudah memperhatikan dia, karena Yesus sudah peduli kepada dia. Sekali lagi saya mau katakan Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berjuang dalam hidup ini, jangan pernah kalah oleh intimidasi. Bahkan ketika kita berjuang di dalam memperjuangkan iman kita, pelayanan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, kita mau mencari Tuhan, jangan pernah terintimidasi, karena bukan mereka yang menentukan hidup kita, tetapi yang menentukan hidup kita adalah kita sendiri. Ketika kita melangkah dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang tinggi, kita mau mencari Tuhan, maka kita pasti akan menemukannya. Karena firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, mintalah maka engkau akan menerimanya. Maka itulah janji Tuhan kepada kita. Jangan kalah dengan intimidasi, tekanan hidup, persoalan yang akan menghambat kita mencari Yesus. Tetapi teruslah berjuang, teruslah melangkah, teruslah mencari Yesus sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga adalah bagaimana sikap Bartimeus dalam mencari Yesus. Kembali kita melihat ayat yang ke-28. Ayat yang ke-48, di sini firman Tuhan berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Poin yang ketiga adalah ia mencari perhatian Yesus. Barangkali kita berpikir, apakah mencari perhatian itu tidak memiliki konotasi yang negatif? Nah, kalau kita memperhatikan di sini, ini bukan mengandung konotasi yang negatif, tetapi justru karena begitu banyak suara orang, kerumunan banyak orang, maka Yesus belum mendengarkan teriakannya, tetapi dengan semangat yang bergelora, dengan iman dan percaya, dia terus berjuang dan berseru, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika Yesus mendengarkan itu, maka Yesus menghentikan langkahnya. Itu merupakan perhatian yang dilakukan oleh Bartimeus. Perhatian yang dia mencari perhatian dengan imannya, dengan teriakannya, dengan semangatnya, dengan komitmennya, dengan tekadnya, dan berkata, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku.
Dan Yesus kemudian menghentikan langkahnya. Alkitab tidak mencatat secara pasti seberapa jauh posisi Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan seberapa banyak orang yang berkerumun pada waktu itu. Tetapi justru Bartimeus dengan iman yang dimiliki, semangatnya untuk terus berteriak memanggil Yesus, maka perhatian Yesus bukan lagi kepada orang banyak, bukan lagi kerumunan orang banyak, bukan lagi kepada orang yang dekat dengan dia pada waktu itu, bukan lagi orang-orang hebat, bukan kepada murid-muridnya, tetapi Yesus menghentikan langkahnya. Lalu kemudian Yesus berkata, panggillah dia. Dan itu menarik perhatian. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Bukan karena kita orang kaya, orang hebat, orang gagah. Tapi Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Oleh karena keyakinan kita, percaya kita, jeritan doa kita, teriakan kita minta tolong kepada Tuhan. Sebagai bentuk penyerahan diri kita bahwa kita percaya kepada Yesus. Barangkali mungkin engkau sudah capek berdoa. Barangkali mungkin engkau sudah mulai jenuh. Barangkali mungkin kita pada saat ini sudah mulai bosan untuk berdoa. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan akan menghentikan langkahnya. Tuhan akan memperhatikan kita, menolong kita tepat pada waktunya. Oleh karena itu mari terus menarik perhatian Kristus dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi orang yang percaya dan taat. Menjadi orang yang terus punya semangat iman. Yang menjadi orang yang punya kerinduan untuk terus mengikut Tuhan dan mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang keempat. Sikap apa yang dimiliki oleh Bartimeus? Yang keempat adalah dia seorang pribadi yang pantang menyerah. Sebagaimana kita lihat dari sejak awal, ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu berada di kota Yeriko, maka ada satu keyakinan yang muncul, seberkas pengharapan untuk bertemu dengan Yesus dan mendapatkan kesembuhan. Saya percaya dia kepingin supaya dia segera dapat berbicara kepada Yesus, menyapa Yesus dan dekat dengan Yesus. Tetapi ada begitu banyak orang yang berkerumun mengikuti Yesus. Itu menjadi hambatan. Bagaimana dia bisa menyusup di tengah-tengah kerumunan orang banyak? Bagaimana dia melangkah dari desakan begitu banyak orang? Bahkan kalau kita mengingat ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang. Baru laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu artinya mereka lebih dari 10.000 orang. Dan di sini tidak diceritakan seberapa banyak orang yang mengikuti Yesus. Tapi yang jelas ada banyak orang yang berbondong-bondong. Dan itu menjadi hambatan buat dia. Dan itu menjadi kesulitan buat dia. Dan itu menjadi masalah buat dia. Dan ketika dia mulai melangkah dan berteriak, orang banyak, yang saya katakan tadi, mulai menghardik dia dan berkata, diam. Tapi apakah kemudian dia berkecil hati? Apakah kemudian dia tawar hati? Apakah kemudian dia kecewa? Apakah kemudian dia berhenti? Apakah kemudian dia berdiam saja? Apakah kemudian dia pulang? Tidak. Tetapi justru dia terus berjuang, tidak menyerah sebelum mendapatkan impiannya. Sebelum mendapatkan cita-citanya, sebelum bertemu dengan Yesus, sebelum menyapa Yesus, sebelum mendapatkan pertolongan Yesus, dia terus berjuang. Saya percaya ini bukan semenit, 2 menit, tetapi membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan jarak yang cukup jauh, supaya dia bisa bertemu dengan Yesus. Ada begitu banyak pada saat ini orang yang menyerah karena situasi. Mereka menyerah oleh karena masalah keluarga. Mereka menyerah oleh karena sakit penyakit. Mereka menyerah oleh karena pergumulan. Mereka menyerah oleh karena masalah keluarga. Tetapi kita belajar kepada Kornelius. Sekalipun dia seorang yang buta, seorang pengemis, seorang yang tidak dihargai orang, tidak dipandang oleh orang banyak. Tetapi dia punya semangat untuk terus berjuang
pantang menyerah sampai dia bertemu dengan Yesus, sampai dia mendapatkan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Kemudian yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap apa yang dimiliki oleh Bartimeus? Sikapnya adalah hanya fokus kepada Yesus. Itu poin penting, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia hanya berfokus kepada Yesus. Imannya hanya tertuju kepada Yesus. Kenapa saya mengatakan dia hanya fokus kepada Yesus? Karena ada situasinya tidak kondusif. Yang pertama, karena memang dia seorang yang buta, tidak bisa berjalan dengan bebas. Barangkali dia memiliki tongkat untuk bisa menuntun dia sampai bertemu dengan orang banyak itu, bahkan ketemu dengan Yesus. Ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong dengan berbagai macam motivasi dan kepentingan. Tetapi dia tidak peduli. Bahkan ketika mereka menghentikan dia dan menyuruh dia diam. Kalau boleh saya berkata, istilah dableknya, emang gua pikirin. Yang penting saya mau bertemu dengan Yesus. Kamu boleh berkata apa? Kamu boleh mengatakan apapun, boleh menghakimi saya, boleh menuduh saya, boleh mungkin merendahkan saya, boleh melemahkan saya, boleh tidak menghargai saya, boleh menghina saya, boleh mengatakan kepada saya, kamu pulang. Boleh kamu mengusir saya, tapi saya tidak peduli. Yang menjadi tujuan saya adalah bertemu dengan Yesus, dan saya mau fokus kepada Yesus dengan teriakan saya, dengan seruan saya, dengan iman yang saya punya. Kadang-kadang Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pergumulan masalah yang kita hadapi, kita melihat masalah yang kita hadapi lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Persoalan yang kita hadapi lebih berat daripada Tuhan yang kita sembah. Bahkan mungkin kita merasa sudah berputus asa karena jalan terjal yang kita hadapi. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi toh Tuhan belum mengabulkannya. Tuhan belum mendengarkan, memberikan apa yang kita inginkan, yang kita doakan, yang kita gumuli. Sehingga kita menjadi putus asa. Kadang-kadang fokus kita kemudian beralih. Mungkin ada orang berkata, di sana ada paranormal, di sana ada orang pintar, di sana ada ini dan segala macam. Saya masih mengingat Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, ketika saya masih terus berusaha untuk mencari pengobatan, lalu ada yang berkata kepada saya, di satu tempat ada satu pengobatan tidak perlu operasi dan biayanya bebas, mau berapa saja. Lalu kemudian saya coba searching di Google, dan memang hanya beberapa menit dia operasi tanpa pisau dan bisa mengadakan operasi dan sembuh. Tapi ternyata itu menggunakan metode spiritual ataupun metode yang lain. Saya bukan dengan cara medis, bukan dengan ilmiah, tetapi alternatif. Dan saya berkata tidak. Apapun yang terjadi, saya tetap fokus kepada Yesus. Karena yang menjadi pertolongan kita adalah Yesus, maka tetap percaya kepada Yesus. Karena Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita. Tuhan punya waktu yang tepat dalam kehidupan kita. Karena itu arahkan diri kita bukan kepada persoalan, bukan kepada masalah, bukan kepada situasi yang sulit, bukan kepada sakit penyakit, tetapi kepada Yesus. Sama seperti Bartimeus, sekalipun ada kerumunan orang banyak, sekalipun ada suara orang banyak, sekalipun Yesus masih jauh dari tempat dia, sekalipun ada orang yang menyuruh dia untuk diam, tapi dia tetap fokus kepada tujuannya dan bertemu dengan Yesus. Mencari Yesus. Itu sebabnya ayat 49 berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Luar biasa. Tadinya dia dihardik. Tadinya dia direndahkan, disuruh diam. Tapi ketika Yesus sudah memanggil dia, wow, derajatnya kemudian naik. Di sini katakan, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Satu sambutan yang luar biasa. Yesus belum melakukan satu tindakan, hanya baru memanggil dia. Mereka sudah mulai menghormati dia, memperlakukan dia secara normal. Dan kemudian Yesus bertanya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pada umumnya pengemis, apalagi orang buta, yang mereka inginkan adalah uluran tangan orang lain, belas kasihan orang lain. Tetapi pada saat ini orang buta itu tidak lagi berpikir tentang materi. Dia tidak berpikir lagi tentang uang, tidak berpikir lagi tentang makanan, tidak berpikir lagi tentang berkat-berkat yang bisa diulurkan tangan orang lain ataupun Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi yang dia pikirkan adalah Rabuni, supaya aku dapat melihat. Guru, supaya aku dapat melihat, supaya aku hidup normal, supaya aku disembuhkan, supaya aku dijamah. Lalu kemudian kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Jadi kalau saya boleh mengatakan, sambil menyelam minum air. Yang dia cari Yesus supaya dia disembuhkan, tapi justru dia juga diselamatkan oleh karena imannya kepada Yesus. Karena itu carilah Yesus dalam situasi apapun, meskipun mungkin sulit. Seperti sekarang ini kita tidak bisa kebaktian di gereja, tapi kita tetap bisa membangun persekutuan secara pribadi. Kita tetap bisa membangun persekutuan di rumah dengan keluarga. Kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita tetap fokus kepada Yesus yang menjadi pertolongan kita, yang menjadi pemilik hidup kita. Dan biarlah kiranya terus kita akan mencari Yesus dan tetap berjuang di dalam iman kita untuk mengikut dia, mengiring dia, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kembali kepadamu pada kesempatan ini Tuhan. Kami boleh merenungkan kembali bagaimana Bartimeus mencari Engkau dan hendak berjumpa dengan Engkau dan mengalami kesembuhan. Dengan iman yang kuat, dengan tekad yang bulat, dengan semangat yang bergelora, dia berteriak kepadamu Tuhan, berseru kepadamu. Sekalipun banyak orang yang menjadi hambatan, bahkan menyuruh dia diam, tetapi dia terus berjuang, berteriak memanggil Engkau. Sehingga Tuhan mendengarkan dia, Tuhan mempedulikan dia, Tuhan memperhatikan dia. Sehingga imannya menyelamatkan dia dan dia bisa melihat. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu kepada Bartimeus juga adalah kuasa yang sama yang kami yakini pada saat ini. Engkau yang menjadi pertolongan bagi kami. Karena itu hamba berdoa Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Mereka mengalami pergumulan beban hidup. Karena itu lawat mereka Tuhan, jamah mereka, bangkitkan kembali iman mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang tawar hati, engkau sedang kecewa, engkau sedang berputus asa, engkau sedang lemah. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar dalam persoalanmu, dalam pergumulanmu ataupun dalam penyakitmu. Tetapi teruslah berseru kepada Yesus. Jangan menyerah, jangan kalah oleh keadaan, situasi. Fokuslah kepada Yesus. Maka Tuhan akan menjadi pertolongan bagi kita. Carilah Dia. Berbicaralah kepada Dia, berserulah kepada Dia. Maka Ia akan menolong kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman ini terus akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dan menjadi bekal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan dari Roh Kudus nyata tercurah dalam kehidupan saudara. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.